Suasana politik di Kabupaten Membramo Raya memanas setelah terungkap adanya 2 SK berbeda dari DPP Partai Golkar untuk posisi Ketua DPRD. Kondisi ini tidak hanya membuat kebingungan di internal partai, tetapi juga menimbulkan kegelisahan di masyarakat. Banyak pihak menilai jabatan Ketua DPRD seharusnya diisi oleh putra asli Membramo Raya yang memahami karakter dan kebutuhan rakyat setempat. Ketua Pemenangan Partai Golkar Membramo Raya Yakobus Basute angkat bicara lantang menentang keputusan DPP yang dianggap tidak transparan dan syarat kepentingan. Yakobus menyebut DPP seharusnya menghargai kerja keras kader di daerah yang selama ini berjuang mempertahankan eksistensi Golkar di tanah Membramo, bukan justru membuat keputusan yang menimbulkan perpecahan. Yakobus mendesak DPP dan DPD 1 Golkar Papua untuk melakukan verifikasi mendalam terkait dasar hukum dan proses administrasi penerbitan SK tersebut. Menurutnya, keputusan yang tidak melalui mekanisme partai dapat mencederai demokrasi internal. Ia menegaskan Golkar hanya tetap kuat jika tegak di atas integritas, kejujuran, dan penghargaan terhadap kerja kader di akar rumput. Saya minta ke DPP pusat, meminta untuk loyalitas, untuk kepimpinan Kakak Elias Moste di Kabupaten Membramo Raya. Dia dari tahun 2007 sampai dia pegang Partai Golkar Karya di Kabupaten Membramo Raya. Yang sekarang ada, yang sekarang dimasuki di tahun 2025 yang ada. Sekarang Kakak Elias masih jadi ketua DP atau ketua DPR atau DPR. Ada. Sehingga bagian itu DPP pusat harus pertimbangan dengan baik dan seadil-adilnya dengan keputusan dengan yang baik. Saya minta, saya sebagai ketua kemenangan Partai Golkar di Kabupaten Membramo Raya Yakobus Basute yang tegaskan untuk pimpinan, tolong kami bekerja untuk partai, bukan kami bekerja partai itu bersamaan, dan kita bekerja ke rakyat, itu juga rakyat menilai kita. Tolong itu pimpinan DPP pusat, Partai Mahkamah Konstitusi, Partai Golongan Karya, terus DPD, dan tolong diperhatikan itu baik-baik. Kita Kabupaten Membramo Raya itu seluruh Papua itu Golkar Karya itu ada di Membramo Raya, Kabupaten Membramo Raya yang bertahan. Saya akan verifikasi persoalan ini besok, dan kita baku lihat di Partai Golongan Karya. Saya hanya minta kejujuran DPP pusat untuk sesuai dengan berdasarkan dengan SK yang dikeluarkan Elias Basute dari bulan pertama dikeluarkan. Kenapa SK itu dikeluarkan? Kami dasar hukum undang-undang di mana? Kita negara hukum. Sementara itu, Ketua Dewan Adat Membramo Raya Martin Tukeji menegaskan keputusan politik dari pusat seharusnya tidak mengabaikan hak masyarakat adat dan hak kesulungan kader lokal yang selama ini telah berjuang membesarkan partai. Martin menambahkan Partai Golkar di Membramo Raya merupakan salah satu kekuatan politik yang masih bertahan di Papua. Karena itu, DPP dan DPD 1 Golkar Papua diminta untuk tidak gegabah dalam mengambil keputusan yang dapat melemahkan soliditas kader di tingkat bawah. Martin Tukeji menegaskan bahwa DPP harus menghormati hak kesulungan masyarakat adat dalam menentukan figur pemimpin lokal. Keputusan politik yang mengabaikan aspirasi daerah dianggap telah mencederai prinsip keadilan dalam organisasi partai. Menurutnya, para kader di Membramo Raya selama ini bekerja bukan karena uang, melainkan atas dasar komitmen dan tanggung jawab moral terhadap rakyat. Surat 7 wilayah adat berarti pertahankan adat masing-masing di daerah itu. Tidak perlu korban ke orang lain di adat lain, karena kami sudah bentuk adat, berarti pembentukan kabupaten dan pembakaran kabupaten provinsi sudah jalan sesuai dengan budaya yang ada sana. Dan saya juga sebagai orang Tabi, Dewan Adat Tabi atas 4 kabupaten dan 1 kota. Kabupaten Jayapura,
Kabupaten Mauraya, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerong, dan Kota Jayapura. Itu adalah kami. Kami telah pindah ke kabupaten lain untuk jadi seorang ketua DPR, anggota DPR, seorang bupati, seorang wali kota, orang gubernur, kecuali di tanah kami. Karena kami tahu harga diri kita. Jangan korbankan kami dengan politik praktis. Karena kami tidak mau belajar politik praktis, politik sehat. Karena kami adat, berdiri di atas dasar adat. Tuhan yang kasih adat. Tuhan dulu, adat baru pemerintah. 3 tunggu ini harus bentuk di satu daerah. Di mana satu kabupaten harus 3 tunggu. Yaitu Tuhan dulu, adat baru pemerintah. Itu disebut 3 tunggu. Bisa jalan. Jadi kita wadah dikorbankan kepentingan politik sesat. Karena anak cucu kita jadi korban. Kami Dewadat, dulu kami urus kabupaten Mauraya. Tidak ada satupun yang mendukung kami. Mereka katakanlah kita orang Mauraya itu orang bodoh, orang primitif, nomaden, ketinggalan, orang hutan. Ini dah karya orang hutan. Orang hutan punya kabupaten. Orang hutan sendiri berjuang. Kabupaten Jari. Kabupaten Jari, kita telah kerja di situ. Kita jadi korban politik dari kabupaten ini. Kami sendiri korban politik. Kami yang terima SK di Jakarta. Kami bawa pulang menjadi kabupaten tidak jalan. Kami korban politik dari partai politik. Ini ada apa di balik ini? Ada apa? Jangan jadikan kabupaten ini jadi mafia. Kami tidak mau. Karena mafia korbankan rakyat banyak. Dan generasi itu hancur. Kami atas nama Dewan Persuasaan Adat Mauraya kami tolak dengan praktik-praktik seperti ini. Politik mematikan politik, hancurkan politik praktis. Demokrasi utuh, demokrasi tidak boleh kotor dengan hal lain. Kita di negara ini demokratis. Demokrasi adalah hak rakyat, bukan hak siapa. Dan kami Dewadat kami tidak mau kita dikorbankan. Dari Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerong, Kabupaten Mauraya, dan Kota Jayapura. Kita beri di atas hak keseluruhan kita orang kami. Kita tidak pernah bergeser ke tempat lain. Karena kami tahu, kami besarkan, orang tua kami besarkan dengan budaya kami. Dengan tidak budaya lain. Jadi, secara jelas bahwa Papua sudah 7 budaya ada. Jadi kami sendiri memorai, doberai, adiham, mepago, lapago. Kita tidak perlu ke lapago. Kita tidak perlu ke mepago. Karena kita orang Tawi beri dan terkati orang Sapi. Dan kalau cerita sejarah adat, kita punya hak keseluruhan tidak bisa hilang dari kita. Karena itu hak kita untuk turun temurun. Kita tidak boleh korbankan anak cucu kita. Karena kita beri data adat adalah orang Mauraya kita jaga, data orang Mauraya kita jaga. Martin juga mendesak Mahkamah Partai Golkar untuk memverifikasi dasar hukum 2 SK tersebut secara transparan. Menurutnya, proses politik yang tidak sesuai mekanisme organisasi dapat merusak citra partai dan menimbulkan ketidakpercayaan publik. Pernyataan tegas Ketua Dewan Adat ini menjadi sinyal kuat adanya gejolak internal dalam Partai Golkar Mauraya. Polemik SK ganda ini bukan sekadar masalah administrasi, namun menyentuh akar persoalan keadilan politik dan penghormatan terhadap masyarakat adat. Bila polemik ini tak segera disikapi dengan arif, bukan tidak mungkin soliditas Golkar di Mauraya akan goyah dan berdampak langsung pada kekuatan partai di Papua menjelang pemilu 2029.